Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Putri Wiranti dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 30. Di sini saya akan mempresentasikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Makna dan karakter hukum di dalam Undang-Undang 1945, Pasal 1 ayat 3, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan berlandaskan hukum. Hal ini juga berarti bahwa setiap perbuatan warga negara harus berdasarkan hukum, bukan atas kehendak sendiri, apalagi mendahulukan kepentingan diri sendiri. Pelaksanaan hukum di Indonesia bukan saja melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, melainkan juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Prof. E.M. Myers menyatakan bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan fungsinya. Ada juga selain macam-macam hukum tersebut, ada baiknya kita memahami hal-hal berikut. Ada hukum pertama, hukum perdata, yang kedua hukum dagang atau perniagaan, yang ketiga hukum pidana, yang keempat hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Yang ketiga, tujuan hukum. Apa sebenarnya tujuan dibuatnya hukum? Tujuan hukum nasional adalah ingin mengatur secara pasti hak-hak dan kewajiban lembaga tinggi negara, semua pejabat negara, dan setiap warga negara agar semuanya dapat melaksanakan kebijakan dan tindakan-tindakan demi terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi oleh hukum, cerdas, terampil, serta cinta dan bangsa bertanah air Indonesia dalam suasana kehidupan makmur dan adil berdasarkan falsafah Pancasila. Kemudian yang keempat, sumber hukum. Sumber hukum merupakan segala yang menimbulkan aturan dan mempunyai kekuatan memaksa. Arti dari kekuatan memaksa di sini adalah apabila seseorang melanggar aturan yang ada tersebut, ia akan dikenai sanksi yang tegas dan nyata. Berikut adalah macam-macam sumber hukum formal. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Yang ketiga, jurisprudensi. Yang keempat, traktat. Yang kelima, doktrin. Ada yang kelima, tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia merupakan seluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang 1945. Berikut adalah tata urutan hierarki perundang-undang Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1. Yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima, peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten kota. Ada juga sistem peradilan Indonesia. Pengertian sistem peradilan Indonesia.
nasional. Sistem peradilan nasional adalah suatu keseluruhan komponen peradilan nasional yang meliputi pihak-pihak dalam proses peradilan, hierarki melembagakan peradilan ataupun aspek-aspek yang bersifat prosedural dan saling berkaitan sedemikian rupa sehingga terwujud keadilan hukum. Untuk mewujudkan tujuannya, seluruh komponen dalam sistem peradilan harus berfungsi dengan baik. Berikut adalah komponen-komponen dalam sistem peradilan. Yang pertama, materi hukum. Yang kedua, prosedur peradilan atau komponen yang bersifat prosedural. Yang ketiga, ada budaya hukum. Yang keempat, hierarki kelembagaan peradilan. Yang kedua, alat kelengkapan peradilan. Jika membahas mengenai sistem peradilan nasional, kita mengenai beberapa alat kelengkapan peradilan yang bisa pula disebut sebagai aparat penegak hukum yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, kepolisian. Yang kedua, kejaksaan. Yang ketiga, kehakiman. Yang keempat, advokat. Yang ketiga adalah klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Berikut lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia beserta peranannya. Yang pertama, Mahkamah Agung. Yang kedua peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Berikut adalah lembaga-lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Yang pertama, pengadilan negeri. Yang kedua, pengadilan tinggi. Yang ketiga, peradilan agama. Yang keempat, peradilan militer. Yang kelima, peradilan tata usaha negara. Yang keenam, pengadilan khusus. Yang ketujuh, Mahkamah Konstitusi atau MK. Sekian dari presentasi saya. Om Santi Om.